Daerah remote itu kalau sepeda kita spesifik kayak sepeda road bike yang saya pakai, itu kadang kesulitan nyari ban dalamnya. Kalau misalkan stok saya habis gitu ya, saya nggak sempat nambel lagi, gimana? Itu kesulitan karena belum tentu semua kota ada. Dan ini memerlukan ketahanan fisik yang luar biasa kan tuh? Bukan hanya fisik, mental terutama. Karena ini sebenarnya ngalahin diri sendiri. Iya. Ngalahin diri sendiri bukan orang lain. Ternyata harus ada mentalnya juga. Mental itu yang berat ternyata. Iya. Enggak ada sekolahnya itu. Jadi kalau misalkan saya gandol, naik bis atau ada yang dorong pakai tapak suci dari belakang gini pakai motor. Kelihatan ya? Kelihatan. Detak jantung saya kan pasti nggak secepat saya ngowes. Cadence-nya juga ketahuan. Itu saya penasaran, saya mau coba. Tengger Semeru yang kira-kira mirip-mirip gitu ya? Mirip-mirip itu, gini gitu. Sama tanjakannya, astagfirullahaladzim. Atau kalau mau jauh dikit, Ijen. Banyuwangi. Ijen, Banyuwangi Jember ya. Nah, itu saya 2 kali lewat situ. Belum lulus, tambahan nonton. Ya, sobat ada yang sponsorin lagi. Ayo, lah kan penting ini kan? 100 juta lah. Wih, 100 juta ya? Iya. Totalnya ya Mas ya? Yang terbanyak tuh sebenarnya buat hotel ya. Karena di daerah utara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada bulan Juli, tepatnya 26 Juli 2025 akan ada event internasional yang diberi nama North Cave 4000 Edition 8 Ultra Cycling Adventure. Sebuah event yang menurut saya karena jaraknya adalah 4000 km dan akan dimulai di Italia, kemudian berakhir di Norwegia, melewati 7 negara. Event ini luar biasa. Dan ada satu orang Indonesia yang akan mengikuti event ini. Ya, namanya Mas Arbelinur. Kenapa saya panggil Mas? Karena masih muda. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang saya tengah bersama dengan Mas Arbelinur. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Luar biasa ini. Saya itu kepingin dapat penjelasan sedikit lah. Apa sih sebenarnya ultra cycling? Dan bagaimana Mas Arbel ini tiba-tiba bisa menyukai olahraga lah ini ya sebutannya. Gimana Mas Arbel? Bisa dijelaskan sedikit lebih dulu? Ya, terima kasih Mas Feby atas undangannya dari Tribun News. Merupakan kebanggaan dan kehormatan buat saya bisa hadir di sini. Jadi yang dibilang ultra cycling itu adalah olahraga sepeda, bukan hanya long ride jarak jauh. Kalau menurut saya sih long ride itu antara 100 sampai 200 km ya. Tapi ini di atas 1000. Boleh dikasih 1000. Satu itu. Kedua, sifatnya unsported cycling adventure. Jadi petualangan bersepeda tanpa disupport. Pengertian sport ini apa? Entah itu konsumsi, akomodasi, medis, ataupun technical, mekanik atau apa, ataupun yang lainnya. Jadi dia nggak ada supportingnya? Nggak ada supportingnya. Gila, jadi ya istilahnya goes mandiri. Dengan jarak ribuan kilo? Ribuan kilo. Waduh. Nah, jadi dibutuhkan kemampuan dasar juga untuk sekedar memperbaiki kerusakan ringan di sepeda. Contoh, ban dalam kempes harus bisa ganti, ban dalam, ban luar juga sobek harus bisa ganti kanvas rem, kemudian kabel shifter itu ya, gigi itu kan harus dipindah-pindah, nggak smooth, atau yang ringan lainnya lah. Jadi itu harus mampu harus punya repair sendiri ya? Repair sendiri. Berarti bawa alat sendiri juga? Bawa alat sendiri, toolkit ya? kita bawa sendiri, ban serep harus bawa, dan kadang unik, karena nggak semua itu yang kita lewatin kota besar. Ada daerah remote. Daerah remote itu kalau sepeda kita spesifik kayak sepeda road bike yang saya pakai, itu kadang kesulitan nyari ban dalamnya. Kalau misalkan stok saya habis gitu ya, saya nggak sempat nambel lagi, gimana? Itu kesulitan karena belum tentu semua kota ada. Jadi kita sebagai ultra cycling itu harus bawa sendiri? Bawa sendiri serep itu.
Bawa sendiri. Ya kalau saya biasanya jarak sekitar 1.500 tuh saya bawa 3 lah buat cadangan kalau apa. Oke, Bang, sebentar saya potong sebentar. Nah, ketika kita mengikuti ultra cycling ini, rata-rata beban yang dibawa berapa, Bang? Oke. Di luar sepeda ya. No. Kalau sepeda sekitar 7,5 sampai 8 kilo saya yang pakai yang karbon otomatis, cari yang ringan. Nah, beban itu biasanya 2 kali lipatnya dari sepeda. Total keseluruhan itu 2 kali lipat, antara 15 sampai 18 kilo. Jadi netnya sekitar 8 kilo. Jadi itu ya termasuk perlengkapan untuk sepeda itu sendiri, toolkitnya, pompa, makanan ya, minuman gitu ya. Lalu kemudian obat-obatan ringan, terus baju ganti. Baju ganti itu kita bawa satu setel lah. Jaket, jas hujan, harus dibontot. Boleh saya katakan itu kayak tentara mau perang lah kira-kira gitu. Betul. Jungle survival gitu. Nah, yang berikutnya, Mas Arbeli, tolong dijelaskan. Kenapa Anda tertarik ikut ajang yang namanya North Cave 4000 Edition 8 Ultra Cycling Adventure ini? Ya. Jadi intinya saya sebenarnya ingin coba sesuatu yang lain. Dan pada dasarnya saya suka yang namanya adventure. Entah itu camping, naik gunung, ataukah mungkin saya kemarin tuh saya habis pensiun tuh langsung melalang buana ke Eropa, backpackeran sama nyonya, seperti itu ya, naik kereta segala macam, naik bis. Saya udah pernah deh ke Eropa itu 2 bulan dengan mengunjungi 16 negara, 28 kota dalam waktu 2 bulan itu saya udah pernah ngalamin. Nah ini saya mau coba nih. Tapi kan tidak bersepeda waktu itu. Iya, saya naik bis 90% sisanya. Nah ini saya mau coba. Sepeda ini memang saya baru mulai. Aslinya saya ini Abbas, anak basket. Dari mulai SMP basket. Nah COVID itulah membawa hikmah saya jadi suka sepeda. Makanya jadi namanya Asep, anak sepeda sekarang. Jadi ini sebenarnya 4.000 ini adalah kepingin mendapatkan pengalaman mengikuti adventure yang sebelumnya belum pernah diikutin. Belum dia diikuti ya. Belum pernah diikutin. Jadi mau saya coba hal yang baru. Nah, Mas Arbeli, jadi boleh nggak saya sebutkan bahwa ajang ini adalah ajang pertama Anda mengikuti ultra cycling di luar negeri, terutama di Eropa, ya, dan jarak yang terpanjang, betul nggak? Betul sekali. Dan untuk keperluan itu, biasanya kan orang itu dengan menempuh kayak begini nih, kan perlu latihan dulu nih. Nah, apa yang sudah Mas Arbeli lakukan untuk tinggal sebulan setengah lah? Saya mempersiapkan ini 7 bulan sebelumnya. 7 bulan? Jadi saya daftar itu Desember kan. Desember 2020. Desember 2024. 24 ya. Nah begitu saya diterima, saya udah mulai program itu. Mulai program, katakanlah yang seminggu biasanya cuma 300 kilo saya bersepeda. Oh, seminggu 300 kilo ya? Dengan elevation gain sekitar 2.000 sampai 3.000. Bertahap saya tingkatkan. Dan sekarang kurang lebih saya hitung tuh 58 hari kalau di countdown ya. 58 hari saya harus bisa 800 kilo seminggu. 800 kilo seminggu ya? Iya, itu jarak. Sedangkan elevation gain-nya saya berharap bisa 4.000. 4.000. Dan itu pelan-pelan saya coba jalankan dengan kondisi seperti itu. Itu dari sisi latihan. Di samping juga latihan strength, agility, terus cross training dengan lari. Atau bukan, malah kan kemarin saya kombinasi sama basket karena kebetulan ada kejuaraan veteran di Bandung. Dan jangan lupa nutrisi. Nutrisi dan istirahat yang cukup. Nutrisi apa? Ya tentu kalau udah ribuan kilo itu kalori yang terbakar itu luar biasa. Apalagi saya harus berjalan sepeda 20 hari itu, saya dikasih waktu 20 hari untuk event ini. Oh, jadi untuk event ini jangka waktunya atau itu temponya 20 hari. 20 hari ya. Jadi 4.000 kilo harus mampu diselesaikan dalam 20 hari. Betul. Dan ini memerlukan ketahanan fisik yang luar biasa kan itu? Bukan hanya fisik, mental terutama. Karena ini sebenarnya ngalahin diri sendiri. Ngalahin diri sendiri bukan orang lain. Harus ada mentalnya juga. Mental itu yang berat ternyata. Yang gak ada sekolahnya itu. Mas Arbeli, coba diceritakan kepada pemirsa kita dan kita semua. Apa syarat yang harus Anda penuhi untuk mengikuti ajang ini? Apakah harus cek kesehatan, apakah harus insurance, apakah apa aja yang supaya kan ini kan
bukan event kaleng-kaleng kan ini. Iya. 4.000 ini. Ya, jadi gini, untuk event ultra ini panitia juga nggak mau berisiko ataupun repot. Ya, saya udah kayak ngelamar kerja. Jadi saya ada kuesioner, kemudian saya harus cerita segala macam. Jadi portofolio sepeda saya itu saya harus kemukakan semua. Oh gitu ya. Jadi pengalaman saya ikut Bentang Jawa 1.500, misalnya saya ikut Race Round Java 3.000, saya ikut East Java Juni sekian ribu, saya ikut triathlon, saya ikut basket di kejuaraan ini itu saya ceritakan. Jadi semua portofolio kirim kayak saya ngelamar kerja gitu. Di perusahaan A jadi apa berapa tahun. Itu dikirim. Nah, validasinya mereka dari mana? Dari jejak digital saya. Makanya saya harus menyertakan Strava. Strava ini medsos yang mencatat record saya selama saya bersepeda dengan jarak, waktu, cadence, dan lain-lain yang detail. Itu nggak bisa dihilangkan, semua seluruh dunia bisa ngelihat. Kemudian yang kedua dari Instagram saya. Saya selalu posting juga kan Instagram saya. Udah cukup, dari situ dia udah ngerti. Terus yang masalah kesehatan, pasti dong dia harus tahu bahwa peserta ini nggak merepotin saya nih sebagai panitia gitu kan, apalagi di luar gitu kan. Ini pulangnya jauh nih ke Indonesia nih, nggak ada apa-apa. Saya harus kirim surat sertifikat kesehatan. Sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter di Indonesia. Di Indonesia satu itu. Kedua, saya harus ikut asuransi traveling dan sport insurance. Karena ada traveling doang kan, tapi nggak ada cover kalau insurance untuk sport kan. Kalau saya ada apa-apa, apalagi sportnya ekstrim gini, saya harus ada. Nah, dari dua ini itu nggak serta-merta kalau saya udah ada barangnya langsung di ACC. Saya harus kirim ke mereka panitia dan harus direview. Mereka validasi segala macam. Oke, dua-duanya oke, bisa lanjut nanti. Seperti itu. Pak Mas, asuransi ini yang di cover apa aja? Asuransi ini selain traveling juga mencakup yang utama harus menyebutkan klausul di dalam polisnya itu evacuation dan repatriation. Jadi yang dimaksud evacuation ini apa? Nah, bila mana amit-amit terjadi, terjadi kecelakaan di salah satu rutenya itu atau di perjalanan, asuransi harus bisa menjemput saya, kirim ambulan, bawa ke rumah sakit, berobat, dan nanti kalau ada keluarga itu di cover juga perjalanan untuk ke tempat. Oke, ternyata harus pulang nih ke negara Indonesia. Angkat tangan nih atau keluarga saya nggak menyetujui dirawat di situ. Asuransi ini bisa membawa cover saya juga cover semua untuk repatriasi. Ya. Entah saya masih hidup atau saya udah meninggal, pokoknya di repatriasi itu harus ada cover. Nah, itu dilihat sama dia. Nah, dalam konteks ini, apakah panitia itu menunjuk asuransi tertentu ini atau bebas? Bebas, tapi yang mempunyai reputasi internasional. Mau nggak mau lah. Kita juga, saya sebagai yang ditanggung juga, saya nggak mau repot kan. Mahal dikit nggak apa-apa lah, yang penting aman buat semua. Saya nggak repotin panitia, nggak repotin keluarga. Mas, kalau boleh saya tahu nih, gimana? Untuk asuransi ini sampean harus mengeluarkan biaya berapa untuk asuransi yang tadi diceritakan tadi? Saya kebetulan istri saya ikut ke sana, walaupun dia nggak ikut sepeda, dia stay di Berlin, monitor aja dari race map itu perjalanan saya. Itu berdua, karena couple, saya dapat rate khusus 3,4 juta rupiah untuk cover selama saya 3 bulan kan di sana. Karena habis sini saya extend. Habis olahraga ini, event ini saya extend di Eropa. Saya mau nyoba yang lain dulu. Mas, pasti orang bertanya, ini olahraga ini nggak murah nih. Ya ada gitu tuh nggak murah nih, ini nggak murah nih. Boleh cerita nggak, Mas? Ini seberapa mahal atau seberapa biaya yang harus Anda keluarkan untuk mengikuti event yang bukan kaleng-kaleng ini? Gimana nih, Mas? Bisa cerita, Mas? Termahal ada tiket ya. Tiket sama hotel di sana itu mahal. Jadi Anda dari Indonesia terbang ke Italia? Saya ke Berlin dulu. Oh, ke Berlin, ke Jerman dulu. Kemudian saya coba aklimatisasi barang seminggu. Oh, gitu di sana, terus itu H-2 saya ke Italia. Italia di kota Rovereto ya. Itu tempatnya start itu ya? Start itu. H-2 lah saya berharap udah sampai sana. Rovereto, Italia. Nah, kemudian saya start jalan. Nah, kalau mau tanya biaya, ya siapa tahu ada yang sponsorin lagi. Ayo, nah kan penting ini kan. 100 juta lah. Wih, 100 juta ya? Iya. Totalnya ya, Mas. Totalnya. Yang terbanyak tuh sebenarnya buat hotel ya. Hotel. Karena di daerah utara itu
penduduknya dikit, hotelnya mahal. Oke, ini supaya juga orang jelas ya. Itu kan Anda akan melewati 7 negara, Italia, Jerman, Austria, Swedia, Denmark, Finlandia dan berakhir di Norwegia. Betul. Betul ya? Betul. Nah, selama proses 20 hari itu berarti kan Anda harus menginap di negara-negara itu ya? Betul ya? Betul. Dan hotelnya bebas ya? Hotelnya bebas. Bebas ya? Iya. Jadi itu yang 100 juta itu termasuk untuk itu kan? Iya. Masuk untuk itu. Masuk untuk itu. Nah, Mas, kalau kita melanglang buana begitu ya, sambil bersepeda begitu, ya, tadi kan tidak ada support ya? Nggak ada. Betul kan? Nggak ada. Nah, untuk panitia untuk mengetahui sampean ini dalam kondisi apa, itu gimana, Mas? Apakah sampean harus laporan tiap hari atau gimana, Mas? Ya inilah teknologi harus dipakai. Ya, jadi kalau yang konvensional kan ada checkpoint 1, 2, 3 dan ada panitia. Kalau perlu panitia dari belakang tuh ngikutin gitu kan. Itu nggak perlu lagi karena ini memang unsupported. Jadi dia pakai teknologi. Saya diberi tracker. Trackernya ada SIM cardnya, langsung terhubung dengan satelit. Mereka pakai aplikasi namanya Race Map atau yang lain ada Follow My Challenge. Nah, mereka bayar ke situ, record data saya. Jadi rute itu kan diposting dulu di dalam Race Map. Saya pun juga punya, saya simpan di komputer saya buat guidance mirip Google Map gitu, kiri kanan lurus ya seterusnya. Nah, saya pun juga gitu. Jadi keluarga saya atau mungkin nanti Mas Feby atau siapapun panitia bisa ngelihat Arbeli ini. Ini ada rutenya nih kayak Google Map gitu. Oh, Arbeli. Berarti kalau sampean tersesat bisa ketahuan. Dan ataupun saya menyesatkan diri supaya saya bisa nggak kelacak, bisa. Bisa ya. Tapi tetaplah kita jaga integritas dan sportivitas. Ya. Apalagi nanti misalnya saya masuk 10 besar katakanlah gitu kan, mereka akan cross check. Jadi dari mana? Jadi kan mereka melihat dari race map. Ada lagi catatan yang tidak bisa dimanipulasi, yaitu yang namanya Strava dan cyclocomputer saya itu akan diperiksa. Oh gitu. Ini sama nggak nih? Karena cyclocom ini ke-record, di Strava ke-record, dicocokin. Jadi di situ ada jarak, ada waktu, ada detak jantung. Oh, ada ya? Ada cadence. Cadence kayak RPM ya. Round per minute kayak mobil itu. Jadi kalau misalkan saya gandol, naik bis, atau ada yang dorong atau pakai tapak suci dari belakang gini pakai motor. Kelihatan ya? Kelihatan. Detak jantung saya kan pasti nggak secepat saya nggoes. Cadence-nya juga ketahuan. Itu kalau mau licik ya, mau curang ya. Tapi itu nggak akan terjadi lah. Nah, apakah panitia juga akan memantau kayak per etape di sana? Enggak ya? Ada. Checkpoint 1 itu ada. Itu di Berlin, di Brandenburg itu, di pintu itu, di Gapura itu. Kemudian satu lagi di Swedia apa Denmark. Ya. 3, 4 terakhir di Northgate. Ada ya? Ada barcode gitu aja, terus record saya. Di situ baru saya ketemu panitia. Mas, tentu tadi sudah diceritakan alatnya. Nah, sekarang ini sepedanya, Mas. Iya. Ya. Apakah memang ada sepeda khusus, ya? Atau Anda menyiapkan sepeda khusus untuk kepentingan event ini, Mas? Ya. Atau memang itu standar aja? Enggak. Jadi kalau untuk ultra cycling, sepeda sebenarnya macam-macam, sesuai dengan genre ya, atau jenis olahraganya ya. Kalau misalkan butuh kecepatan tinggi, jalannya flat, itu kita bisa pakai namanya road bike yang sangat aerodinamis. Pertama dari sisi bahan, geometrinya, desainnya. Jadi yang terkenal ya pasti karbon lah, ringan, kuat. Kemudian modelnya itu bagus. Nah itu cocok buat jalan flat. Sepeda saya yang ada seperti itu. Tapi ini karena ini medannya naik turun. Angin besar, sepeda saya nggak kena karena sepeda saya itu road bike. Jadi yang velgnya itu atau kita ngomongnya itu wheel set rim ya, itu dia profilnya tinggi 80. Ini ban, ini jerujinya. Nah, ini kalau kena angin oleng, apalagi badan saya yang kurus, sepeda enteng. Gitu kan. Kalau di Eropa Barat bagian utara itu kan pasti anginnya susah diprediksi kan. Karena penduduknya semakin jarang gitu kan, daerah terbuka. Mau nggak mau saya pakai sepeda yang profilnya rendah, 20 mili. Oh gitu ya. Nah, terus bahannya saya pilih yang alloy supaya lebih membumi. Kalau karbon terlalu enteng. Yang kedua, saya pakai sepeda jenisnya yang all round, yang bisa nanjak, bisa flat.
multiguna lah. Jadi istilahnya ini dimodifikasi lah ya sepeda Anda ini. Existing keperluan existing udah ada. Oh, existing udah ada. Udah ada. Ya. Paling kalau mau ya upgrade misalnya apanya bannya kali jadi ukuran 26, ketebalannya jadi 28 ya supaya lebih nyaman lagi gitu ya. Iya. Itu bisa. Atau mereka yang kepingin itu kan hentakannya tinggi ya. Iya. Kalau karbon itu kan stiff ya. Kayak stick golf itu kan ada stiff masih reguler gitu kan. Semakin stiff kan badan kita tuh dihentak. Nah, itu biasanya ada bahan yang bagus, yang bagus sebenarnya besi ya. Meredam. Tapi kekurangannya ya berat. Iya. Gitu. Tapi saya milih yang karbon aja deh. Iya. Karena saya udah terbiasa pakai sepeda itu, cuman geometrinya aja berbeda, cari yang all round. Oke. Kalau boleh saya tahu Mas Arbeli, berapa value atau nilai sepeda yang akan Anda bawa ke ajang ini? Kebetulan kemarin ada diskon besar, karena ini COVID udah berlalu, kayak harga balik asal. Saya dapat diskon dan dibantu ya. Saya boleh saya sebut ya tokonya ya. Technobike, saya pakai mereknya Lux itu dari Prancis, seharga 31 juta. Ya, saya udah siap pakai. Dan ini yang nanti akan Anda bawa ke paling bannya saya ganti jadi 28. Dari ukuran kecil 26, saya ganti 28. Itu yang akan saya pakai. Dan sekarang pun saya udah latih pakai itu dengan pasang beban juga ya, supaya nanti saya udah terbiasa dengan beban yang saya bawa. Mas Arbeli, pasti orang bertanya nih, sampean ini kan selama ini mengenal udah melakukan ya pengalaman di Indonesia bersepeda. Lah di sono bulan Juli ini itu musim apa yang sudah datang? Summer ya. Jadi meskipun summer, tentu cuacanya beda dong dengan Indonesia, ya kan? Ini dipertimbangkan nggak ketika Mas Arbeli terbiasa negara yang tropis ya? Tropis tiba-tiba harus masuk ke negara yang dingin ya. Meskipun itu summer gitu. Walaupun summer itu 18 atau 20 derajat anginnya kan ya. Apalagi kalau itu di utara kan, negara Skandinavia, itu semakin deketin kutub utara semakin dingin. Nah, persiapan saya ini dalam waktu dekat ini 14 Juni saya akan ODAX 400 kilo di Malang. Ya, sekarang pulang kampung Surabaya, mungkin saya kalau kuat saya goes, terus transit Surabaya, saya ke Malang ikut. Nah di situ kan banyak gunung nih, selalu kangen kulinernya saya. Gitu. Selain saya di Malang akan ikut itu, saya akan nyoba jemplang. Jemplang itu di Bromo Tengger Semeru. Itu saya penasaran, saya mau coba. Tengger Semeru yang kira-kira mirip-mirip gitu ya? Mirip itu, gini gitu. Sama tanjakannya, astagfirullahaladzim. Atau kalau mau jauh dikit ke ini, Mas, Ijen. Banyuwangi. Ijen, Banyuwangi, Jember ya. Nah, itu saya 2 kali lewat situ. Belum lulus, tambahan nuntun. Mas Arbeli. Tadi secara selintas Mas menceritakan portofolio lah ya. Selintas. Coba saya kepingin ini cerita agak mendetail sedikit mengenai portofolio Mas Arbeli sepanjang menggeluti ultra cycling ini. Tentu saya nggak ujuk-ujuk bisa ikut ultra cycling ini ya, tiba-tiba ikut ultra cycling. Saya mulai dari tour biasa. Saya punya teman SMA itu gila semua, teman SMA sekelas SMA 5 itu hobi sepeda. Saya baru berapa bulan ya, 8 bulan saya pakai road bike itu di tahun 21. Kita ke Surabaya. Ngapain? Dari Jakarta ke Surabaya? Iya, mudik. Ya deh. Waktu masih asik kan, ada mobil sport supportnya kan, ada apa-apa ya gampang. Pikiran saya udah gitu. Ya saya coba 860 kilo. Surabaya, Semarang, turun ke selatan dikit, Jogja, Mojokerto, finish di sekolah saya di SMA 5. Berapa hari itu? 5 hari. 5 hari ya? 5 hari. Finish juga 860 kilo. Alhamdulillah. Oke aja. 100% saya alhamdulillah nggak masuk mobil sport. Supportnya saya gowes terus. Ya sehari rata-rata 150 170 masih oke lah. Udah setelah itu kok gitu-gitu aja gitu ya. Ya teman saya juga gila-gila semua. Surabaya, Jogja, Bali, Surabaya, Bali saya ikutin aja. Surabaya, Bali. Iya, Surabaya, Bali. Tapi kan tuh relatif flat ya karena utara Pantura. Oh, lewat Pantura ya. Nah, saya coba namanya Bromocom. Bromocom ini signaturenya sepeda di Jawa Timur yang dibikin oleh Aza Asrul-Ananda. Itu udah kayak war kalau mau ikut event itu ya, kayak nonton Coldplay gitu atau K-pop gitu. Saya coba tuh 120-an lah ya nggak ya, lewat Pasuruan baru nanjak.
Alhamdulillah bisa finish under cut off time. Kemudian saya ikut lagi East Java Journey. Three Island Journey. Jawa, Bali, Mandalika. Saya coba tuh finish Mandalika di sirkuit itu. Wah, ya, sirkuit. Baru tahu ini kayak gini di sirkuit. Anginnya dulu luar biasa. Tapi pengalaman lah naik sepeda ya. Karena naik motornya Dr. Rossi belum ada itu. Oke, lanjut. Saya ikut East Java Journey yang diadakan oleh Asrul juga. Itu keliling Pulau Jawa Timur 1.500 kilo sama unsupported. Tapi, kalau itu unsupported ya? Unsupported ya, unsupported. Terus kemudian saya ikut lagi, bentar Bentang Jawa saya mau ikut ya, lagi kan. Mau remet gitu loh, karena waktu itu saya DNF ya, did not finish di Pracimantoro itu. Itu kan saking banyaknya juga, ini signature-nya untuk ultra cycling. Jadi diseleksi banget. Terakhir diundi saking banyaknya. Saya nggak lolos, saya ikut Race Around Java tahun lalu. Itu Jakarta, lewat jalur selatan ke arah Banyuwangi. Balik lagi lewat jalur tengah ke Jakarta. Oh, jadi berangkat lewat selatan. Selatan, cakep banget tuh. Terus baliknya lewat tengah. Lewat tengah, gunung-gunung. Total 30.000 meter elevation gain-nya. Jadi 2 kalinya dari Bentang Jawa. Nah, berbekal pengalaman itu saya coba sekali-sekali lah. Di luar gimana sih rasanya gitu kan. Gitu ya? Yang nggak ada Indomaret sama Alfamidi yang saya bisa mampir. Ataupun saya nginep di masjid, nginep di polsek, itu pengen tahu saya. Oke, Mas Arbeli, sepanjang pengalaman Mas Arbeli menggeluti ultra cycling, pernah nggak ngalami sesuatu yang uniqueness gitu lah? Kayak mengalami sesuatu yang tidak terlupakan itu, pernah nggak Mas? Ada. Apa itu? Ada beberapa hal. Ya, karena Bentang Jawa ini event saya ultra yang pertama yang saya belum pernah unsupported begitu jauhnya. Dan satu yang kedua, saya itu kan baru beli namanya cyclo computer. Ya, yang tempat menaruh rute yang harus saya lewatin dari panitia itu. Baik settingnya itu saya agak kebingungan. Jadi kalau saya nyasar itu tulisannya make U-turn. Ini padahal udah bener. Nah, ada kalanya itu karena sinyal, atau ada kalanya saya sendiri nggak bisa settingnya. Jadi ada beberapa hal teknis yang bikin saya kebingungan. Nah, idealnya bawa 2 dan lain merek untuk backup. Tapi gitu ya? Saya cuma punya 1. Nah, disitulah saya Bentang Jawa itu sampai nyasar kalau di total sampai 100 kilo ya. Jadi ketika mengikuti event Bentang Jawa, Mas Arbeli itu sempat dalam tanda petik tersesat ya? Iya, tersesat. Waktu mulai merasa, awak ini tersesat di mana Mas? Ini kok nggak ada temen di belakang nggak ada, depan nggak ada. Itu curiga saya. Itu di arah Sukabumi ya. Oh, dari mau Jakarta. Ke Rancabuaya dari arah Jakarta. Arah ke Sukabumi ke Rancabuaya. Harusnya ke Rancabuaya itu ke selatan kan. Rancabuaya, Cilacap gitu ya. Pangandaran gitu kan. Ini saya malah ke utara. Sepi, maghrib, saya udah nanjak capek. Nanya saya sama penduduk, Bu, permisi Bu, mau nanya, ini ke arah Rancabuaya. Wah, kelewatan sampean Mas, balik lah. Gila, ini kemana? Sukabumi. Lah, balik Kucing lu Sukabumi. Arah Jakarta lagi kan? Balik nggak ke Uber. Karena ternyata saya pikir menjelang Rancabuaya itu udah flat aja. Nggak bisa, nggak ke Uber. Nggak ke Uber ya? Jam 1 malam saya ngemper di rumah orang. Mau ngetuk, nggak enak dikira rampok. Ya udah, terasnya kok enak nih dari kayu. Ngemper di situ. Subuh baru saya dikasih masuk ke dalam. Saya ketuk pintunya, kasih masuk dalamnya, baik banget sih orang. Saya nginep lah. Jam 8 pagi saya jalan lagi. Nah, terus yang kedua, ya tadi di Pracimantoro yang orang banyak cerita mitos ini itu. Ya saya sih nggak percaya, saya lebih takut begal daripada setan gitu. Iya, di wilayah Kabupaten Wonogiri ya. Iya, yang tempat itu ya, manusia purba ya, ketemu ya, ada museum kan, ada museum gitu. Ya, saya udah malam ya, jam 8 jam 9 malam saya udah capek, saya nyari hotel, dapatlah hotel, singkat cerita, ya saya cari paling murah lah karena perjalanan masih panjang. Boleh, silakan check in. Nah, saya pikir masih satu area semua yang namanya resort itu ya. Ternyata di seberangnya, nah di seberang itu sepi. Terasnya itu mati semua lampu. Ya udahlah, udah capek. Oke, saya pesan makanan, diantar ya, tolong makan malamnya. Iya, selesai makan malam kok masih ada yang ngetuk lagi gitu kan. Aduh, mulai ini. Bener juga nih kan dong. Siapa? Nggak nyaut. Oh, nggak ada sautan ya? Nggak ada sautan. Oh, nggak bener ini. Saya nggak buka pintunya, saya telepon resepsionisnya. Mas, itu siapa? Saya kan udah
nggak pesen apa-apa lagi. Makanan udah selesai, saya taruh di luar tuh piringnya. Siapa ya, mungkin ini kali, oh bellboy atau apa, salah yang bener. Di sini yang ini cuma saya doang kok. Ya udah, saya nggak peduli, saya tidur ya. Iya. Itu yang ngeri-ngeri sedap itu di situ. Mas, kalau boleh cerita di antara pengalaman Mas Arbeli Nur untuk ultra cycling ini, daerah yang terberat itu di mana, Mas? Berat tapi indah, ya. Kompensasinya di situ. Ya, kompensasinya gitu ya. Itu di Sawarna dan Tanjakan Habibie di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Ya, selepas Carita. Boleh sebut satu lagi? Ya. Ada satu lagi namanya Paltuding. Paltuding itu di Gunung Ijen di Banyuwangi. Oh iya. Nah, itu Ijen di Banyuwangi ya. Gradiensnya itu antara 15 sampai 20 derajat, mungkin ada yang 25 derajat. Jadi sepeda itu kalau berat belakang bisa gini, jumping gini. Itu berat ya. Saking beratnya. Iya. Saya terus kalau mulus jalan nggak apa-apa kan. Bolongnya banyak, ya mau nggak mau saya tuntun maghrib akhirnya harus dituntun ya, harus dituntun, nggak ada pilihan lain, nggak ada ceritanya gengsi atau apa, yang sejago apapun kalau badan udah capek nonton aja daripada kecelakaan, paksain naik. Di Paltuding juga sama, ya pasti itu ada, karena tadi di Indonesia ini suka-suka aja bikin jalan. Ya, seharusnya bisa melingkar gitu supaya landai, atau bikin terowongan dipaksain gini. Itu tanjakan. Nggak mahal ya kira-kira. Iya, nggak mahal. Momoknya di situ kalau untuk sepeda. Kalau cuaca panas, angin masih relatif ya, masih bisa ya, asal nggak nanjak ini ya biasanya takut. Makanya persiapan ini saya harus banyak latihan nanjak. Oh gitu ya. Oke Mas, ini pamungkas nih Mas. Ya. Saya kepingin tanya, sebagai seorang ultra cycler itu, apa sih nikmatnya melakukan aktivitas ini? Apakah karena hadiahnya? Apakah karena sensasinya? Atau karena gengsinya? Campur aduk ya. Kalau hadiah pasti nggak ada. Saya cuma dapat cap aja, itu topi aja. Ya, kalau itu saya dapat brevet ya, namanya badge itu, finish. Itu pasti nggak ada. Kalau pendaftaran udah pasti mahal. Yang saya cari adalah olahraganya satu, karena saya memang hobi olahraga. Kedua, petualangannya. Ketiga, pengalaman barunya. Karena masing-masing daerah, misalnya saya ikut Bentang Jawa sampai 2 kali, 3 kali, walaupun rutenya sama mungkin ya, atau 90% sama, tapi atmosfernya pasti beda, kesannya pasti beda. Jadi ada hal yang baru. Itu yang saya coba ikutin. Dan satu lagi, maaf ya, bukan takabur atau apa, sejauh mana sih saya bisa ngatasin. Gitu ya. Selain fisik juga mental ya. mental terutama. Saya nggak mau lagi di NF kayak Bentang Jawa itu pulang nggak sampai finish, malu ya. Oke, Mas Arbeli, terima kasih ya. Bahwa ini adalah satu pengalaman yang barangkali juga belum banyak diketahui oleh pemirsa kita, Mas Arbeli. Dan tentu kita kepingin satu saat nanti setelah Mas Arbeli Nur ini menyelesaikan pengalamannya di 7 negara di Eropa lewat forum Nordcave 4000 Edition 8 Ultra Cycling Adventure ini. Nanti kita undang lagi ketika Mas Arbeli sudah kembali ke Indonesia setelah mengikuti ajang tersebut. Pengalamannya apa? Ya kan? Di melewati 7 negara, 4000 km dengan cuaca yang tidak sama dengan negeri Hawaii ini. Moga-moga Mas Arbeli sukses Mas ya. Terima kasih doanya dan supportnya. Dan supportnya dari Republik ini, kebetulan beliau juga didampingi oleh istri beliau. Jadi moga-moga nanti kita bisa bertemu lagi, bisa ngobrol lagi. Amin, amin. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan jangan lupa tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.